Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anakku yang berbahagia, ini Ustadz akan menjelaskan materi tentang muatan pelajaran PPKN, yaitu hak dan kewajiban. Ini adalah materi tema 2, subtema yang ketiga ya. Sebelum mulai belajar, persiapkan dulu bukunya dan awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Saya yakin kalian pasti pernah mendengar, ya kan? Apa itu hak dan apa kewajiban? Coba simak pengertian berikut. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Jadi, hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan kalau kita sudah melaksanakan sebuah kewajiban. Sementara, kewajiban adalah segala sesuatu yang harusnya kita lakukan. Nah, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban dengan penuh sungguh-sungguh dan juga tanggung jawab, maka kita berhak mendapatkan hak kita, apa yang harus kita peroleh atau dapat. Perhatikan contoh berikut. Pertama adalah menghormati orang tua. Yang kedua adalah kerja bakti di lingkungan sekitar rumah. Yang ketiga mendapatkan uang saku. Dan yang keempat adalah bermain dengan teman. Ini adalah 4 contoh kegiatan yang sering kita lakukan di sekitar kita. Nah, di antara 4 contoh ini ada yang termasuk hak dan juga ada yang termasuk kewajiban. Mana yang termasuk dalam kelompok hak kita? Yang pertama adalah mendapatkan uang saku. Jadi kita sebagai anak, bagi ayah dan ibu kita berhak mendapatkan uang saku dari orang tua kita. Yang kedua adalah kita berhak bermain dengan teman. Nah, sebagai manusia kita nggak bisa hidup sendiri. Kita punya hak untuk bisa bermain dengan teman yang lain. Itu adalah disebut sebagai hak. Yang ini adalah kewajiban. Mana yang termasuk contoh kewajiban? Nah, contoh kewajiban adalah nomor 1, yaitu kita menghormati orang tua. Dimanapun kita berada, ya kan, dimanapun kita di rumah, di sekolah, kita harus menghormati, saling menghormati. Kalau di sekolah kita menghormati guru, kalau di rumah kita menghormati orang tua. Itu kewajiban kita, hal yang harus kita laksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua contohnya adalah kerja bakti di lingkungan sekitar rumah. Kalau ada event kerja bakti di tempat tinggal kamu, dekat rumahmu, maka kamu wajib untuk ikut. Nah, itu namanya kewajiban, sesuatu yang harus kamu laksanakan. Contohnya, sekali lagi, kamu sebagai siswa SD Muhammadiyah 10, maka kamu berkewajiban apa? Berkewajiban untuk belajar dimanapun berada itu. Nah, bagaimana jika seseorang tidak menjalankan kewajibannya? Apakah ada akibat jika seseorang tidak menjalankan kewajiban? Nah, ada banyak sekali. Salah satunya tidak akan mendapatkan haknya. Yang kedua, tidak ada kebaikan yang didapatkan karena dia sudah melalaikan kewajiban. Yang ketiga, tugas akan terbengkalai dan menjadi menumpuk karena tidak segera kita lakukan. Itu ya nak ya. Contohnya sebagai orang yang beriman, sebagai anak seorang yang beragama Islam, maka kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Mengerjakan sholat 5 waktu. Itu ya. Nah, dengan dengan melaksanakan kewajiban sholat itu, maka kita berhak apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, kira-kira sila keberapa yang terkait dengan menunaikan hak dan kewajiban?
Perhatikan lambang berikut ini. Sila berapa ya ini ya? Nah, ini adalah sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang punya hak masing-masing dan juga punya kewajiban masing-masing. Itu saja materi PPKN untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kamu berada, kamu harus tetap melaksanakan kewajiban kamu. Kalau kamu sebagai orang mukmin, kewajiban kamu sholat, berzakat, beribadah, belajar, menghormati orang tua. Insya Allah kalau kamu laksanakan semuanya, kamu akan mendapatkan balasannya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.